Salawat salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat beliau dan kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, perkenalkan saya Fuad Tajmudin. Saya bagian dari Hanit Rezeki Center yang insyaallah akan menjadi moderator pada episode kali ini. Nah, sebelum kita memulai episode kali ini, alangkah baiknya kita mengawali dengan membacakan suratul Fatihah. Semoga dengan membacakan suratul Fatihah menambah keberkahan dan rahmatnya Allah datang kepada kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tadabbur Al-Qur'an, yaitu ayat surah Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Nah, bagi Bapak Ibu segera untuk yang belum buka Quran, untuk buka Quran terlebih dahulu, kita sama-sama mentadaburi surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24 ini dengan siapa? Dengan Ustadz Abdul Bari. Masya Allah tabarakallah. Jadi bagi Bapak Ibu yang tadi belum ngambil Qurannya atau belum buka Qurannya, segera dibuka, kita sama-sama mentadaburi ayat Al-Quran. Baik. Dan alhamdulillah Ustaz Abdul Bari udah di samping saya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kalau baik Ustaz, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai tadabbur Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 21 sampai 24. Ada Ustaz, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an, Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an alladhina hum ahluka wa khassatuh. Ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wahaikum bi tahiyatil Islam, tahiyati ahli al-jannah, bi tahiyati ahli al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Bapak Ibu semua yang dirahmati oleh Allah? Insyaallah luar biasa dahsyat. Insyaallah kita doakan biiznillah taala kita semua Allah jaga terus keimanan kita, Allah jaga terus keistiqomahan kita sampai biiznillah taala kita berjumpa dengan Allah dan kita bisa memastikan bahwa Allah betul-betul ridho kepada kita. Oke Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit mungkin ya mentadaburi surat Al-Hasyr ayat ke-20 sampai ke-24. 21 ya? 21 sampai 24. Sebelum kita masuk ke tadaburnya, kita yuk sama-sama kita membaca dulu surat Al-Hasyr ayat 21 sampai ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Law أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Oke, Masya Allah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabali." Jadi kalau seandainya, Masya Allah, seandainya Allah menurunkan Al-Quran ini kepada gunung. Jadi Allah ingin mengibaratkan manusia yang betul-betul tidak memiliki kekuatan apapun dengan makhluk Allah yang lain yang lebih besar, yang lebih kuat daripada manusia, yaitu gunung. Seandainya pun, ya kan, seandainya ini gunung Allah berikan akal atau amarah atau apapun yang Allah anugerahkan kepada manusia, gunung ini, gunung. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabal. Kalau seandainya gunung ini yang kuat, besar dan sangat kokoh ini betul-betul Allah berikan akal seperti manusia dan Allah turunkan Al-Qur'an kepada gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Pasti kalian akan melihat bahwa gunung ini akan terpecah belah, insyaallah ya. Gunung yang besar itu, ketika Allah turunkan Al-Quran, kalian pasti akan melihat gunung itu akan terpecah belah, ya kan? Betul-betul akan terpecah belah karena takutnya kepada Allah. Gunung yang besar itu Allah turunkan Al-Quran, itu pasti kalian akan melihat hancur dan terpecah belah gunung itu karena saking takutnya kepada Allah. Masya Allah. Wa tilkal amthalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan ini kami buat kepada kalian wahai manusia, supaya kalian tuh mau berpikir. Sekarang kita diminta oleh Allah untuk betul-betul memahami esensi kita di muka bumi ini sebagai seorang manusia yang Allah titipkan pedoman hidup yang bernama Al-Quran. Allah titipkan pedoman hidup yang bernama Al-Quran, kalamullah, kitabullah. Allah mengatakan bahwa seandainya ini Al-Quran Allah turunkan kepada gunung misal punya akal, gunung sama seperti Allah anugerahkan kepada kita manusia, Allah berikan apapun itu, kemudian Allah turunkan Al-Quran kepada gunung, hancur, terpecah belah karena saking takutnya kepada Allah. Terus bagaimana dengan diri kita, wahai para manusia? Perumpamaan ini Allah buat supaya kita berpikir,
Ayo kita berpikir. Kita pakai akal kita. Kita berpikir. Al-Quran ini Allah turunkan untuk manusia. Al-Quran Allah titipkan kepada manusia melalui lisan seorang nabinya, seorang kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan pedoman hidup. Ibarat kita dikasih mobil BMW. Kita belum ngerti bagaimana cara mengendarai mobil BMW, karena mobil BMW pasti beda dengan mobil yang lain, karena sudah kayak kalau yang sudah terbaru udah nggak pakai kunci lagi. Untuk mengetahui bagaimana mengkondisikan mobil ini, bagaimana merawat mobil ini, kan nggak mungkin kita tanya sama yang buat mobil BMW. Tapi yang punya mobil BMW sudah membuat di setiap mobil BMW ini ada manual book supaya bisa kita, orang baru yang akan memakai mobil ini, bisa mengendarai mobil ini dengan baik dan merawatnya dengan baik. Sama, Allah menurunkan kita ke muka bumi ini untuk menjadi khalifah fil ardh, untuk menjadi wakilnya Allah, untuk mampu memimpin dunia ini dengan baik dan benar. Dan Allah menurunkan kepada kita manual booknya supaya kita benar-benar bisa menjalankan diri kita di muka bumi ini untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh yang menciptakan bumi ini, yaitu Allah. Allah turunkan manual booknya, Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan benar, supaya kita bisa menjadi khalifah fil ardh sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah sebagai sang pemilik bumi dan seisinya ini. Jadi Allah memberikan perumpamaan, gunung aja hancur Allah turunkan Al-Quran. Terus bagaimana dengan diri kita, wahai manusia? Gunung yang besar. Gunung yang besar begitu, Allah katakan seandainya aku menurunkan Al-Quran ini untuk gunung, hancur karena takutnya kepada Allah. Ya Allah. Ini kalamullah. Bayangin, Al-Quran adalah kalamullah. Lihat bagaimana dulu, jangankan kalamnya, di zaman Nabi Musa alaihissalam, cahayanya Allah keluar langsung mengenai salah satu gunung, bukit, hancur. Baru cahayanya. Ini kalamullah. Bayangin. Pernah dengar kan kisahnya ketika Nabi Musa alaihissalam minta, ya Allah, aku ingin melihat engkau ya Allah. Kemudian Allah turunkan cahayanya, kena ke gunung, hancur. Baru cahayanya Allah mengenai gunung, hancur. Dan tidak mustahil. Apalagi yang Allah turunkan adalah kalamullah. Kalamnya. Bayangkan. Tapi alhamdulillahnya memang Al-Quran tidak Allah takdirkan, tidak Allah turunkan untuk gunung, tapi untuk kita manusia gitu. Bukan untuk gunung. Gunung yang besar itu aja kalau Allah turunkan kalamnya, Allah turunkan Al-Quran sebagai kalamullah, hancur. Apalagi manusia. Itu harus kita pikirkan baik-baik, wahai para manusia. Banyak sekarang manusia itu melalaikan. Makanya kalimat terakhirnya Allah mengatakan apa? La'allahum yatafakkarun. Kalau manusia itu mau berpikir, supaya manusia itu berpikir, saya beri perumpamaan seperti ini. Kami beri perumpamaan ini supaya manusia berpikir. Masya Allah. Jadi jadikan betul-betul nih Quran sebagai pedoman hidup. Begitu. Di Al-Quran ini gunung aja nggak sanggup gitu. Nggak sanggup. Nah, tapi manusia yang udah diberikan Allah, tapi banyak gitu. Itu dia. Jadi Bapak Ibu sahabat Manet rezeki ya, kalau udah dengar ayat ini Masya Allah udah pengen dekatnya Quran. Iya, jadi ini Allah memberikan sindiran sekaligus peringatan kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal pikirannya, yang tidak mau menggunakan hati nuraninya untuk betul-betul berpikir dengan jernih. Gunakan mata hatimu, gunakan akal pikiranmu dengan baik. Karena Allah memberikan peringatan di sini dan Allah memberikan teguran kepada manusia yang tidak mau menggunakan akal pikirannya dan hatinya. Itu tadabbur di ayat ke-21. Sekarang kita masuk ke tadabbur ayat ke-22. Huwallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dan menetapkannya sebagai petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran Allah turunkan ke muka bumi ini sebagai petunjuk bagi manusia.
adalah Allah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dialah yang berhak disembah, tidak ada yang lain. Jadi kalimat huwallahu alladzi la ilaha illahu ini untuk menunjukkan keesaannya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak punya pembanding apapun. Allah tidak punya sekutu. Allah berdiri dengan sendirinya dan tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Dia, Allah. Allah betul-betul yang Maha Esa. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan kita, Allah yang membimbing kita. Makanya Allah menggunakan kalimat la ilaha illahu. La ilaha illahu. Dan Allah tidak memiliki pembanding apapun di muka bumi ini. Tapi lihat manusia. Masih banyak sekali manusia di muka bumi ini yang justru masih membandingkan Allah dengan yang lainnya. Bahkan manusia banyak yang meragukan Allah sebagai Tuhan yang maha menakdirkan segala sesuatu. Masya Allah, ini patut kita harus introspeksi diri kita. Karena banyak pula di antara kita di muka bumi ini yang masih saja menduakan Allah daripada yang lain, beribadah tapi justru bukan untuk Allah. Masih banyak di antara kita mungkin yang ketika kita salat justru di dalam hati kita ingin supaya orang-orang melihat kita, dan ini disindir sama Allah dalam surat Al-Ma'un, alladzina hum yura'una wa yamna'u al-ma'un, yaitu yang mereka ketika beribadah ingin dilihat orang. Insyaallah. Padahal kalimatnya di sini jelas Allah mengatakan huwallahu alladzi la ilaha illahu, dan dialah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan hanya padanya. Kemudian Allah melanjutkan alimul ghaibi wasyahadah, dan dialah Allah yang maha mengetahui segala perkara yang gaib maupun yang nampak, yang jelas maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui semuanya. Allah mengetahui makhluk-makhluk di muka bumi ini yang nampak maupun tidak tampak. Allah mengetahui isi dalam pikiran manusia, bahkan yang ada dalam hati dan pikiran manusia yang nampak ataupun tidak tampak, Allah pun tahu itu. Alimul ghaibi wasyahadah, yang maha mengetahui segala yang gaib, yang tidak tampak maupun yang tampak. Masya Allah. Jadi nggak ada yang bisa sembunyi dari Allah. Jadi yang maksiat sembunyi-sembunyi itu ketahuan. Tahu. Ya Allah. Mau yang sembunyi kayak apapun ketahuan. Berarti yang makan di warteg tuh yang biasa pada apalah. Kalau istilah orang zaman dulu waktu saya kecil namanya budim. Buka diem-diem. Pas Ramadan tuh kan banyak yang budim. Atau yang lagi sok-sokan pengen sholat, kemudian kumur-kumur, setengah dibuang setengah ditelan. Nah, kan kenyang itu kan. Betul. Nggak tahu orang kan, kumur-kumur buang. Orang nggak tahu, oh ya benar ngebuang. Padahal setengahnya ada yang ketelan, sengaja ditelan itu. Nah, ketahuan sama Allah. Nggak ada yang bisa sembunyi. Mau kita sembunyi kayak apapun, walaupun nanti di depan Allah kita berdusta, ingat Allah sendiri mengatakan di dalam Al-Quran, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Ada hari di mana mulut kalian terkunci, tangan kalian bisa berbicara. Jadi jangan dikira semua makhluk di muka bumi ini tidak menjadi saksi atas apa yang kita lakukan. Nah, banyak Allah intelnya. Tenang aja, Allah tahu. Walaupun nggak ada makhluk apapun yang melihat, Allah tetap melihat kita. Yang sembunyi-sembunyi ataupun yang terang-terangan. Huwar Rahmanur Rahim, dan Dia maha pemurah kepada makhluknya dan maha pengasih. Allah maha pemurah pengasih kepada seluruh makhluknya, yang nampak maupun yang tidak tampak. Allah maha pemurah kepada semuanya. Allah maha pengasih kepada semuanya, yang nampak maupun yang tidak tampak. Kemudian kita masuk ke ayat ke-23. Sebelum kita masuk ayat 23, kita mau menyaksikan tayangan ini terlebih dahulu. Siap. Silakan. Wah, paket emasnya udah datang nih. Wah, desainnya bagus-bagus ya. Dapat apa lagi nih? Amplop.
Ini, oh, ada kartu ucapannya juga ternyata. Coba dipasang. Oke. Oke. Simple ya, nggak perlu cari kartu ucapan lagi. Oke. Ini enak ya buat siapa ya? Tulis ini untuk Ibu, dear Ibu, Happy Idul Fitri. Oke, ini untuk Ibu. Terus ini untuk Ayah, Happy Idul Fitri. Terus yang duanya lagi untuk adik, dear adik, Happy Idul Fitri. Satu lagi, dear adik, Happy Idul Fitri. Oke. Ternyata lebih praktis ya kalau beri THR-nya menggunakan emas. Jadi tinggal dikasih ke orang tersebut. Ustaz, insya Allah tadi kita sudah membahas mengenai ayat 21 dan 22. Kita akan melangkah ke selanjutnya, itu ayat 23. Tafadhol Ustaz. Oke. Kita masuk ke ayat ke-23. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Allah mengulang kembali sebagai takkid, sebagai penegasan bahwa tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Huwallahu alladzi la ilaha illahu. Kemudian Allah tegaskan di kalimat selanjutnya dengan Asmaul Husna. Yang disebut pertama oleh Allah adalah Al-Malik. Dialah Allah raja di raja. Masya Allah. Tidak ada di muka bumi ini yang bisa mengatakan saya adalah raja di muka bumi ini selain Allah. Semua yang ada di muka bumi ini tunduk. Kenapa Allah mengatakan dirinya akulah Sang Maha? Karena di sini ada alif lam. Alif lam di sini ma'rifah. Kalau dalam ilmu nahwu namanya ma'rifah. Al-Malik, raja banyak, cuman Al-Malik maha raja. Kalau Malik saja tidak pakai alif lam itu raja. Tapi kalau sudah ada kalimat Al-Malik, ada alif lam di situ, berarti maknanya adalah Sang Maha Raja. Kalau sudah kalimat maha berarti udah nggak ada lagi di atasnya tuh. Udah nggak ada lagi di atasnya. Jadi Allah Sang Maha Raja. Kenapa Allah mengatakan Allah Sang Maha Raja? Karena semua raja-raja di muka bumi ini yang mengaku dirinya raja, kerajaannya tidak akan abadi. Pasti dia akan hancur, pasti dia akan tunduk, pasti dia akan mati. Nggak ada yang abadi. Tapi Allah Sang Maha Raja yang tidak akan pernah turun, yang tidak akan pernah mati,
yang tidak akan pernah bisa digantikan oleh apapun di muka bumi ini. Raja di muka bumi ini bisa hancur. Berapa tahun umur mereka? Pasti hancur, pasti runtuh. Bisa kita lihat kerajaan-kerajaan apapun. Fir'aun yang paling jago kayak gitu juga hancur di depan Allah. Gak punya apa-apa, tenggelam di dalam laut yang katanya raja di raja. Nah, karena hakikatnya adalah Allah itu Al-Malik, Allah itu Sang Maharaja. Kemudian Allah melanjutkan, akulah Al-Quddus, akulah Sang Maha Suci. Tidak ada di muka bumi ini yang lebih suci melainkan Allah, dan yang patut disucikan di muka bumi ini hanyalah Allah semata. Allah tidak memiliki kekurangan apapun, Allah tidak memiliki kecacatan apapun. Semuanya yang ada pada diri Allah itu lebih semuanya. Makanya Allah yang maha suci, dan yang patut betul-betul kita sucikan hanya Allah. Dan kita sucikan Allah dengan mengucapkan Subhanallah, maha suci Allah. Karena Allah adalah Al-Quddus, dan dialah Allah yang maha As-Salam, yang maha memberikan kesejahteraan. Makanya ada salah satu pepatah Arab mengatakan, kaifa akhaful faqr wa nahnu abdul ghani, kaifa akhaful faqr wa nahnu abdul ghani. Kenapa aku takut dengan ketidaksejahteraan padahal aku adalah hambanya Sang Maha Kaya. Masya Allah, indah kalimatnya. Kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani wa nahnu abdul ghani. Kenapa kita atau saya atau diri kita masing-masing takut ketidaksejahteraan padahal kita adalah hambanya Sang Maha Kaya. Dialah Allah yang maha memberikan kesejahteraan. Al-Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Dan dialah Allah yang maha mengaruniakan keamanan. Alhamdulillah, Allah memberikan keamanan pada diri kita. Sampai detik ini kita masih Allah takdirkan masih merasakan nikmatnya keamanan. Nikmatnya bisa jalan kemana-mana tanpa ada rintangan apapun. Kita Allah berikan keamanan, ya kan? Allah lah yang maha memberikan keamanan. Dan subhanallah, walaupun dalam kondisi apapun, saya sering bertemu dengan teman-teman yang ada di Palestina yang dalam kondisi yang menurut kita tidak aman. Cuma subhanallah, mereka semuanya, mayoritas yang berapa kali saya temui, mereka walaupun dalam kondisi seperti itu, mereka tetap merasa bahwa diri mereka aman. Subhanallah. Kenapa? Karena betul-betul mereka menggantungkan keamanan diri mereka hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah ketika betul-betul menggantungkan diri kita kepada Sang Maha Pemberi keamanan, walaupun dalam kondisi zahirnya manusia, orang ini dalam kondisi tidak aman, tapi hati mereka Allah tenangkan, dan mereka akan merasa bahwa diri mereka aman di dalam keamanannya Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Kemudian Allah melanjutkan, dan Allah pula yang maha memelihara. Allah maha pemberi pemeliharaan kepada hamba-hambanya. Sampai detik ini Allah tetap memelihara kita. Makanya ada salah satu ulama yang mengatakan, demi Allah saya tidak akan pernah takut dengan kematian. Kenapa? Wong saya hidup saja saya nggak tahu, tiba-tiba saya hidup. Roh saya di dalam tubuh ini aja nggak bisa saya keluar masukin. Dia hidup dengan hidup, ketika dia hidup dia pun tidak tahu dia hidup, tiba-tiba dia hidup. Kemudian dia bisa berjalan, bisa makan apa semua segala macam, padahal dia tidak tahu bagaimana dia hidup. Dan insya Allah pun ketika pun dia mati, dia pun tidak tahu bagaimana dia mati. Tapi dia akan tetap tenang, dan dia tetap pasti akan merasakan keamanan yang sama ketika dia mati. Kenapa? Karena dia tahu ketika dia hidup pun tidak tahu, dan dia hidup itu Tuhannya adalah Allah, dan ketika dia mati pun dia tetap Tuhannya adalah Allah. Dan saya yakin bagaimana nanti kondisi saya ketika mati, insya Allah pun tetap dalam pemeliharaan Allah, sebagaimana Allah memelihara dia ketika dia hidup. Karena tetap ketika dia hidup Tuhannya Allah, mati pun Tuhannya Allah, dan sifat Allah tetap sama, dialah Arhamur Rahimin. Masya Allah. Tuh,
Karena Allah yang maha pemeliharaan. Jadi nggak usah takut di muka bumi ini. Tidak perlu ada yang kita takuti di muka bumi ini. Semuanya pasti ada jalannya dan Allah yang akan memelihara kita. Kemudian dia Allah yang maha perkasa. Allah maha perkasa dan maha kuasa atas apa yang ada di muka bumi ini. Allah maha perkasa dan Allah maha kuasa. Allah yang mampu menakdirkan apapun. Dulu orang-orang makhluk di zaman dulu, kita tahu mungkin makhluk sebelum manusia ada dinosaurus segala macam, kita lihat besar-besar, atau umat-umat terdahulu yang tingginya menjulang begitu besar. Tapi seperkasa apapun makhluk di muka bumi ini, tidak ada yang lebih maha perkasa daripada Allah Azza wa Jalla, karena Allah mampu menakdirkan apapun. Dan Allah yang maha perkasa dari apapun yang kita anggap perkasa dan kuasa di muka bumi ini. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Allah betul-betul mentakkid di sini. Maha suci Allah dari apa-apa yang mereka persekutukan. Tidak ada sekutu bagi Allah. Allah itu tunggal. Allah itu betul-betul diri, zat yang mampu berdiri dengan sendirinya. Allah mampu berdiri sendiri. Allah beda dengan makhluknya. Tidak sama antara Khalik dengan makhluk, itu sangat jauh berbeda. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang sama bagi Allah Azza wa Jalla. Kemudian masuk di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-24, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asmaul husna. Dialah Allah yang maha menciptakan. Dialah Allah yang maha menciptakan. Huwallahul khaliqul bari. Al-khaliq, al-bari artinya hampir sama, tapi bedanya kalau al-khaliq itu menciptakan, kalau al-bari itu yang maha mengadakan. Nah, itu perbedaannya. Yang al-khaliq maha menciptakan, al-bari yang maha mengadakan. Dan dialah Allah yang maha menciptakan dan yang maha mengadakan. Jadi apapun yang tadinya tiada di muka bumi ini, Allah mampu mengadakan. Allah mampu mengadakan. Apapun yang mustahil buat manusia, buat Allah tidak pernah ada yang mustahil. Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau tinggal bilang jadi, maka jadi. Masya Allah. Al-musawwir, yang maha membentuk rupa. Jadi Allah bisa menciptakan apapun. Bayangin, makhluk manusia berapa miliar orang di muka bumi ini, wajahnya beda-beda. Masya Allah. Dengan bentuk mereka masing-masing. Antara manusia dengan makhluk yang lain berbeda. Tidak sama antara kita dengan makhluk yang lain. Dengan wujud yang bermacam-macam. Allah yang maha membentuk segalanya. Dan itu semuanya atas kuasa dari Allah. Lahul asmaul husna, yang mempunyai asmaul husna. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, beliau mengatakan, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man ahsaha dakhalal jannah. Allah itu mempunyai 99 nama, 100 dikurang 1. Barang siapa yang mampu meresapinya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk surganya Allah. Jadi Allah meminta kita langsung, lahul asmaul husna, dan dialah Allah yang maha memiliki nama-nama yang baik. Jadi kita diminta oleh Allah untuk berdoa dan menyebut nama Allah sesuai dengan asmaul husna. Kita minta perlindungan kepada Allah. Kita butuh keperkasaannya Allah. Sebut nama Al-Aziz. Sebut nama Al-Aziz. Kita membutuhkan rizki dari Allah. Sebut nama Ar-Razzaq. Sebut nama Allah. Sebut nama Allah dengan asmaul husnanya. Itu sangat Allah cintai. Bayangkan ketika Allah cinta kepada kita, Masya Allah, Allah turunkan apapun yang kita butuhkan, min haitsu
la yahtasib, dari jalan yang mungkin kita tidak pernah sangka-sangka. Masya Allah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbihlah seluruh apa-apa yang ada di muka bumi ini, baik yang di langit maupun yang ada di bumi. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya bertasbih kepada Allah, yang di langit maupun yang ada yang di bumi. Huwal azizul hakim. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi teman-teman semua, para ibu, para ayah, yuk sama-sama kita kembali kepada Allah. Di bulan yang penuh berkah ini, kita betul-betul kembali kepada Allah. Kita betul-betul mensucikan Allah. Kita betul-betul mengesahkan Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah di muka bumi ini. Dan yuk sama-sama ketika kita mengangkat tangan kita kepada Allah, sebut nama Allah dengan asmaul husnanya, dengan nama-nama yang baik, yang kita meminta kepada Allah sesuai dengan hajat kita, dan menyebut nama Allah dengan asmaul husna. Karena ini bagian dari sunnah dan sangat-sangat cintai oleh Allah ketika kita berdoa menggunakan asmaul husnanya, menggunakan nama-nama yang indah itu. Demikian. Masya Allah, tabarakallah. Jazakumullah khairan Ustaz. Ustaz, mungkin berarti ketika kita ingin doa, baiknya kita mengucapkan asmaul Allah, asmaul husna. Kita sebut nama Allah dengan asmaul husnanya. Tadi kalau ketika kita rezeki, ya Razzaq, kita sebut ya Razzaq. Diamalkan boleh itu. Boleh. Sehari 100 kali. Ya Razzaq, ya Fattah, ya Razzaq, ya Fattah. Kita jadikan zikir, tuh mantap. Tuh bagus itu, Masya Allah. Sekaligus kita menanamkan tauhid di diri kita, bahwa yang maha memberikan rezeki hanya Allah. Manusia itu wasilah semuanya. Al-Fattah, ketika kita mendapat kebuntuan, kita tertutup jalan-jalan dari persoalan-persoalan kita, sebut nama ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, wahai yang maha pembuka. Masya Allah, sebut nama Allah. Jadi kita harus hafal juga asmaul husna, dan kita harus tahu artinya juga ya. Kalau bisa biar lebih, ya kita tahu artinya, kita paham maksud di balik nama-nama itu. Nah, ini PR nih Bapak Ibu yang belum hafal asmaul husna, segera dihafalkan agar tadi ya saat ketika kita mau hajatnya apa, kita sebut dulu asmaul. Ya, kita sebut asmaul husnanya. Masya Allah, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu, tadi kita sudah mendengar ya tadabbur Al-Quran yang bicarakan oleh Ustaz Abdul Bari tadi, ayat 21 mengenai Al-Quran diturunkan kepada sebuah gunung, tapi gunung itu hancur lembur ya, Masya Allah. Dan agar manusia berpikir gitu untuk bahwa Al-Quran ini menjadi pendomannya hidupnya manusia gitu. Dan yang kedua, ayat 222 tadi Allah menyebutkan bahwa tiada Tuhan selain Dia, dan Dia mengetahui yang gaib dan nyata. Dialah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi tidak ada di dunia ini yang tidak diketahui oleh Allah. Semuanya pasti diketahui oleh Allah. Dan tadi ayat 23 Allah sebutkan asma-asma Allah. Tadi ada yang pertama tadi Al-Malik, yang merajai, yang maha merajai, dan ada Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, dan Al-Mutakabbir. InsyaAllah. Dan Allah bilang di ayat terakhir bahwa Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Jadi Bapak Ibu, jangan ada lagi yang kita mempersekutukan Allah. Bahwa tadi Allah sudah menyebutkan di ayat 23 tadi asma-asmanya, Masya Allah. Nah, yang ketiga tadi, yang keempat ayat 24, Allah yang maha menciptakan dan mengadakan, wallahul khaliqul bari'ul musawwirul asmaul husna. Nah, jadi Bapak Ibu ketika ingin berdoa, punya hajat, dan sebut nama Allah terlebih dahulu. Masya Allah, Masya Allah, tabarakallah. Baik Ustaz, boleh closing statement Ustaz mengenai ayat 21 sampai 24 ini. Oke, Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah, di ayat ke-21 tadi Allah betul-betul menegur kita. Allah betul-betul memberikan kita peringatan. Bahkan jangan sampai kita manusia yang tidak kokoh, sangat tidak perkasa, sangat tidak kuat, tidak memiliki kekuatan, hamba yang dhaif, makhluk yang dhaif ini justru malah lebih ingkar daripada gunung. Gunung saja Allah turunkan Al-Quran bisa hancur, terpecah belah karena saking khaufnya sama Allah, saking memiliki
takut yang betul-betul mereka bisa rasakan, saking tunduknya sama Allah. Dan kita manusia, jangan sampai hati kita justru malah lebih keras, lebih tidak lembut daripada jabal, daripada para gunung-gunung itu. Dan kemudian tadi Allah betul-betul mentakkid keperkasaannya dengan menyebut Asmaul Husna, bahwa Allah yang maha mengatur, Allah yang maha raja, Allah yang maha memelihara, semua Allah sebut. Supaya apa? Supaya ketika kita membutuhkan apapun yang ada di muka bumi ini, mintalah kepada Allah dengan menyebut nama-nama yang memang Allah cintai, yaitu Asmaul Husna. Jadi kita bisa berdoa insyaallah biiznillah dengan menyebut salah satu dari Asmaul Husna. Dan kalau bisa semuanya hafal dan semuanya betul-betul memahami isi kandungan, karena ganjarannya Rasulullah mengatakan man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang betul-betul bisa meresapi, bisa memaknai isi dari Asmaul Husna, dijamin oleh Allah dakhalal jannah, masuk surganya Allah. Nah Bapak Ibu, setelah mendengar hadis tadi kayaknya kita langsung harus praktek ya. Kita udah merasapi arti-arti dari Asmaul Husna dan mempraktekkan kehidupan sehari-hari ya Ustaz. Masya Allah. Baik Ustaz, jazakumullah khairan katsir. Alhamdulillah kita sudah di ujung acara pada hari ini. Semoga Allah selalu berikan kita kemuliaan, kebahagiaan, kesehatan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan kita bisa selalu mempraktekkan asma-asmanya Allah yang kita sebutkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, jazakumullah khairan katsir Bapak Ibu yang telah menonton pada hari ini. Semoga Bapak Ibu mendapatkan bisa mempraktekkan dan mendapat hikmah apa yang tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Bari. Amin. Saya Fuad Najmuddin, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung.